Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dengan NPM 30619240015 dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang mempunyai pembuluh angkut dan mempunyai bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat mineral. Batang fungsinya sebagai alat transportasi dan pernapasan. Daun berfungsi untuk organ fotosintesis. Yang kedua, ciri-ciri tumbuhan berpembuluh, yaitu yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, pada daun terdapat bulatan dan memiliki warna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan spora yang dibungkus indisium. Yang ketiga, memiliki habitat menempel pada pohon sebagai epiphyt plant yang hidup di tanah. Yang keempat, tanaman jenis ini mengalami pergiliran keturunan. Dan yang terakhir, mempunyai pembuluh angkut, xilem, dan floem. Jenis tumbuhan berpembuluh tumbuhan tidak berbiji yaitu tumbuhan paku atau paku-pakuan. Pterophyta atau Phyllocopita adalah satu divisi tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Kelompok tumbuhan ini masih menggunakan spora sebagai alat perbanyak generatifnya, sama seperti lumut dan fungi. Jenis tumbuhan berpembuluh yang pertama yaitu Lycopodiophyta atau paku kawat. Paku kawat ini disebut dengan club moss atau lumut ganda atau ground pine atau pinus tanah. Namun yang sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Lycopsida diperkirakan sudah ada pada masa Devonian dan tumbuh melimpah pada masa Carboniferous. Ciri-ciri Lycopodiophyta, yang pertama berdaun kecil, yang kedua tersusun spiral, yang ketiga sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membuat strobilus atau kerucut, dan yang keempat batangnya seperti kawat. Sedangkan manfaat Lycopodiophyta, yang pertama sebagai tanaman hias, yang kedua menjadi pupuk hijau, yang ketiga sayuran, dan yang terakhir dapat menjadi obat herbal. Yang kedua yaitu Selaginella atau paku rane. Ciri-ciri Selaginella adalah yang pertama daun kecil dan bentuk sederhana atau disebut mikrofil yang menyerupai sisik pipi dan duduk atau tidak bertangkai. Yang kedua, serta heterosporik atau menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Dan yang ketiga, pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gulungan membuka seperti paku sejati. Yang kedua yaitu manfaat Selaginella, yaitu sebagai obat herbal, dan habitat Selaginella sebagian besar ditanam atau tumbuh di dasar hutan yang menyukai tempat-tempat lembab dan basah. Dan yang terakhir, siklus hidup tumbuhan paku. Yang pertama, sporangium pecah dan spora tersebar. Kedua, spora tumbuhan menjadi protalium. Protalium membentuk antheridium atau yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi yaitu peleburan sperma dan ovum membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi sporofit muda. Sporofit muda tumbuh dan berkembang menjadi sporofit sempurna. Dan sporofit menghasilkan sporangium yang berisi spora, kemudian siklus kembali ke awal. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan dari tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.